Justru gini Bang, saya ingin sampaikan, kita jangan dukung Bang Panji, tapi bela Bang Panji. Oh. Kalau saya menantang pada pemerintah, jangan cuma pondok pesantren Al Zaitun, tapi seluruh pondok pesantren dan juga yayasan kalau berani. Jangan cuma Al Zaitun. Memangnya ada tendensius apa kepada Al Zaitun itu? Jika agama dijadikan sebagai pintu untuk menjerat orang lain, serendah apa itu agama? Kan begitu Bang. Jangan jadikan agama ini sebagai pemisah, sekat di antara kita, jangan. Apalagi persoalan ibadah, kita melarang orang lain beribadah dan sebagainya. Bahaya ini. Seakan-akan agama jadi apa ya? Barang yang seram lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Log is Files by H.A. Nasution. Episode hari ini episode datang ke kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini kampus fenomenal. Betul. Banyak mencetak orang-orang yang memang hari ini menjadi pusat perhatian. Contohnya Bang Panji Gumilang. Bang Panji Gumilang. Kalau Gus Udin manggilnya Bang Panji Gumilang. Kenapa? Ya karena kalau secara ini senior, baik di organisasi maupun alumni dari UIN Jakarta. Oke. Gitu. Senior dan alumni UIN Jakarta. Saya mencoba untuk bervariasi ya pembahasannya. Kenapa? Pertama karena memang tamu saya hari ini adalah anak muda dan baru diwisuda hari ini. Selamat. Ya, Gus. siap. Makasih abangku. Ternyata baru lulus ya? Baru lulus setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Wow, banyak yang ditinggalin dong? Wah banyak lah. Banyak ya? Adik-adik lain sebagainya. Oke. Dan juga kaderisasi selanjutnya bagaimana. Itu yang di kamar mandi di bawah jangan ditinggalin. Wih, buset. Gak pernah Bang di situ. Ini UIN adem banget ya? Alhamdulillah adem. Ini saya baru pertama kali loh kesini. Ya nanti selanjutnya kita undang terus Bang. Oke, serius. Log is Files nanti akan main di sini ya. Oke, aman. Mudah-mudahan ya lewat Nanti alumni. bisa Pertama paling nggak di Fakultas Syariah dulu. Oh aman. Kebetulan saya ketua angkatan wisuda. Oh. Nanti kita calling-calling sama Wadek. Oke. Terus wisuda hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Toganya mana toganya? Ada di tas. Ada di tas? Iya, cuman saya kan agak panas jadi kurang suka pakai toga. Panas tanda petik apa panas beneran nih? Enggak, panas beneran. Oh, ini minumnya kemana? Nggak ada. Oh, nggak apa-apa. Dan ini putih lagi, udah biarin aja. Tapi tutupnya merah. Mudah-mudahan ya Logos pada tahu kan. Dan mudah-mudahan yang punya tutup merah ini nonton Log is Files. Bang, merah. Demo kemarin gimana? Aman nggak? Demo kemarin Saya aman. salut loh, sorry. Saya salut loh ketika ternyata Gus Udin ini belum lulus ya? Belum wisuda? Belum. Tadi saya mikir, wah parah nih orang nih. Gile, berani protes, memprotesnya itu ke Kemenak, terus ke Istana, terus yang diprotes itu tentang penahanan Panji Gumilang. Saya kira Gus sudah lulus. Itu. Ini udah benar-benar dipikirin. Jadi gini Bang, sebenarnya ini di UIN Jakarta itu ini kampus pemikiran. Jadi kita itu setiap hari itu berdiskusi tentang pemikiran lain sebagainya. Jadi ini kampus yang benar-benar nggak terbatas, nggak dari golongan ini nggak, semuanya masuk. Yakin? Iya. Dan kita sebagai mahasiswa dipersilakan mau pilih yang mana. Sehingga itu ketika tadi abang menyinggung, ketika belum lulus sudah berani, karena ini sudah perbincangan kita dari lama, dari masuk kuliah di UIN, gitu. Jadi di UIN kita sudah diperkenalkan bagaimana itu paham-paham
dari aliran Islam, baik Mu'tazilah, Jabariyah, lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengambil istinbat hukumnya, lain sebagainya. Sehingga kita ketika melihat polemik demikian, ya kita sebagai mahasiswa yang udah belajar ya berani tampil. Oke. Tapi sendirian ya? Kalau saya yang menyuarakan dari mahasiswa UIN, alhamdulillah baru saya. Tapi itu pun saya diarahkan dari almarhum dosen saya, yaitu Abah Fahmi Ahmadi. Beliau mengarahkan kepada saya berdiskusi di bawah dengan teman-teman mahasiswa sambil ngopi. Kapan itu? Itu sebelum Idul Adha. Oh, baru ya? Baru. Jadi sebelum Idul Adha itu kan saya demo MUI itu setelahnya. Oke. Jadi saya itu sebelum demo MUI itu diskusi dulu sama Abah Fahmi. Oh. Saya diskusi panjang lebar. Intinya begini. Bedakan antara konstruksi hukum dan produk hukum. Atau usul dengan furu bahasanya. Konstruksi hukumnya nggak mungkin berubah. Tapi furu bisa jadi berubah. Dan nggak boleh disesatkan orang lain atas perihal furu'iyah. Nah, disinilah kita mengkajinya lain sebagainya. Begitu, Bang. Bahkan dari Abah Fahmi itulah yang meminta saya untuk membuat press release saat itu atau legal opini yang saya upload pertama kali di Kompasiana. Cuman karena atensinya Judulnya apa? Ini judulnya Polemik Al-Zaitun dalam Polemik. hukum Islam dan hukum normatif. Terus udah saya upload sebelum Idul Adha. Oke. Jeli juga ya? Iya. Kebetulan saya kan juga ini, Bang, walaupun saya belum lulus tapi saya alhamdulillah sebagai paralegal di lembaga bantuan hukum. Jadi kerjaan saya ya ini, bikin legal opini, terus press release, gugatan, tuntutan dan sebagainya, drafting surat lah saya itu seringnya. Ajang belajar gitu maksudnya? Ya, ajang belajar juga ajang tampil ke umum. Jadi kalau ada apa-apa, ya mohon maaf ya, berlawanan dengan salah satu yang bisa dikatakan preman dan sebagainya, ya saya turun. Gitu. Oke. Udah sering kayak gitu-gitu? Udah sering. Udah sering ya? Iya. Oh, jadinya biasa aja ya? Ya biasa aja. Walaupun kemarin demo nggak ada teman-teman ya? Biasa aja, Bang. Tapi teman-teman gimana responsnya? Waktu demo hanya beberapa orang? Kalau dari teman-teman, mereka tetap dukung. Memang ada yang tetap bertanya tentang klarifikasi bagaimana. Tetapi untuk menyuarakan hak, mereka tetap mendukung itu. Malah bahkan dari teman-teman itu menyarankan begini, udahlah pemikirannya Bang Panji itu jangan dibawa ke sana, bawa aja ke Ciputat, kita kaji bareng-bareng. Karena Ciputat tempatnya pemikiran. Nurkholis Majid lahir dari Ciputat, Harun Nasution dari Ciputat, Bang Nasution Hana Sution ke Ciputat, ya kan? Hana Nasution ke Ciputat ini. Iya. Napak tilas. Napak tilas. Itu gedungnya di mana sih, Harun Nasution tuh? Tadi, Bang, yang gedung rektorat, yang pas ada parkir itu ke kiri langsung. Seingat saya, waktu saya podcast dengan Syekh Panji Gumilang itu, saya tuh nyebut-nyebut Harun Nasution, makanya di sini ya. Di sini. Beliau itu rektor, guru besar di UIN. Seangkatan nggak dengan Syekh? Oh, saya kurang tahu. Cuman buku beliau yang paling fenomenal itu tentang Islam, pembelajaran Islam. Bagus buku beliau. Beliau secara pemikiran sangat modern. Oke. Ya, itulah yang mungkin diikuti oleh Syekh Panji Gumilang atau Bang Panji tentang pemikiran-pemikiran beliau. Oke. Terus ada episode 2 nggak nih demo? Episode 2 insya Allah tetap ada. Oke. Hanya saja harinya berubah. Hari. Iya. Persiapan udah matang. Persiapannya udah tetap. Karena kita menyuarakan itu bebaskan Syekh atau minimal tangguhkan. Masih Jadi, sama? Masih sama. Karena mereka pasalnya juga tetap sama, nggak berubah. Ke Kemenak lagi? Tetap ke Kemenak dan Istana Merdeka, Istana Presiden. Merdeka. Follow up ya? Kemarin Follow kan up. udah sempat ngasih surat ya? Sudah. Dan ketemu ya? Ke langsung ke Seknek itu. bawah tanah. Langsung ke Setnek ya? Iya. Seknek ya? Udah ada follow up? Belum sih, belum saya lihat lagi. Oke. Karena lagi sibuk wisuda juga. Terus Kemenak kemarin ngomongnya gimana? Ya bahasa birokrasi lah, Bang.
akan kita sampaikan jadi pertimbangan dan akan kita kaji kembali. Ada poin yang bagus apa di situ? Poin yang bagus dari Yang tidak normatif. Ada nggak? nggak ada sih bagi saya. Nggak ada? Nggak ada. Apa karena dilihat jumlahnya kecil, jadi bahasanya masih bahasa normatif gitu? Ya gitulah. Kadang-kadang ini kita ini negara tapi harus suka masa banyak baru mau ditemuin dan sebagainya kan begitu. Padahal seharusnya bukan dari masanya tapi seberapa kuat mereka intelektualnya yang menyuarakan kan begitu harusnya. Oke. Ini udah lulus hari ini? Udah. Sudah Dewi sudah? Enggak, izin lulus dari 21 Juli. Oh, lulus dari 21 Juli. Wisudanya baru sekarang. Iya. 100 berapa tadi? Untuk fakultas harianya? 190 190 mahasiswa. mahasiswa. Kalau dengar podcastnya saya dengan Bang Panji Gumilang, kata Bang Panji Gumilang, ijazah itu adanya di masyarakat. Betul. Udah siap-siap tempur dan berdialog dengan masyarakat. Saya insya Allah siap. Karena saya sendiri sebelum punya ijazah sudah turun ke masyarakat, Bang. Membela teman-teman yang terkena pinjol waktu itu. Ya kita hadapin siapapun itu. Programnya apa untuk masyarakat nanti? Kalau programnya yang paling saya inginkan begini, Bang. Saya mempunyai law firm, kantor hukum. Oke. Setelahnya itu ada lembaga bantuan hukum. Oke. Jadi bagi orang-orang yang mampu menggunakan law firm. Nah nanti hasil uangnya saya pergunakan untuk di lembaga bantuan hukum. Membantu rakyat-rakyat yang kurang mampu. Itu yang saya inginkan. Karena hukum ini sebagai barang mahal loh. Berapa banyak ketidakadilan gara-gara masalah hukum yang sulit didapatkan. Termasuk yang sekarang yang kita bahas. Betul. Dan Gus Udin benar-benar fight banget ya. Iya. Di situ melihat ada ketidakadilan. Ketidakadilan hukum dan lain sebagainya. Bahkan cenderung, mohon maaf, politis. Begitu, Bang. Yang udah-udah ketika masuk ke masalah politis, gimana cara masuknya dari sisi hukumnya? Kalau dari sisi hukumnya begini, Bang. Karena bagaimanapun hukum itu, hukum adalah produk politik. Itu harus kita akui. Hukum adalah produk politik. Oke. Nah, oleh karena itu kita untuk membuat hukum ini agar dapat menempuh keadilan, ya salah satunya dengan gerakan massa. Itu nggak bisa diindahkan loh, gerakan massa itu. Artinya bottom up, kita mendorong dari bawah ke atas. Walaupun saya di berbagai segmen di media nasional menyampaikan argumentum et populum, dilarang itu argumentasi banyak massa. Tapi pada dasarnya mereka, yang saya dengar dari Bareskrim dan sebagainya, mohon maaf, ada kalimat desakan publik dan sebagainya. Trial by mob. Yes. Oke. Dan itu trial by mob. Yes. Ya. Apakah itu memang juga produk hukum? Trial by mobs. Atau karena tadi ada bahasa dari Bareskrim bahwa desakan masyarakat. Iya, Fair nggak sih? Kalau secara hukum, Bang, nggak fair. Kan saya disampaikan di media nasional itu, jangan sekali pakai itu argumentum et populum itu jangan. Tapi kenapa argumentum et populum digunakan? Karena biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah? Ya iya, Bang, satu sekali demo nih ya, berapa sih biayanya? Oke. Saya bukan orang yang sering di kampus, saya juga sering di lapangan, tahu harganya berapa. Gitu. Kalau mau jujur-jujuran ya, fair-fairan kita. Tahu kita harganya berapa. Oke. Terus kemudian sebagai anak muda, Nah, ngelihat kondisi seniornya siap. yang Gus Udin bilang adalah, sebut Bang Panji Gumilang, perjuangannya itu boleh nggak saya sebut dipatahkan nih, ya, dipatahkan yang akhirnya kan menjadi tersangka. Gus Udin semakin akan berjuang atau ya sudahlah Indonesia emang kayak gitu? Justru gini, Bang, saya ingin sampaikan, kita jangan dukung Bang Panji, tapi bela Bang Panji. Oh, bela ya? Bela kita. Karena apa? Tadi terlepas dari senior lain sebagainya, begini analoginya. Bang Panji Gumilang, seorang Islam, punya masa, punya pondok pesantren, bisa dibeginikan apalagi orang non-muslim.
yang nggak punya masa, masyarakat umum. Mudah sekali dia. Sehingga kita bukan dukung lagi, bela, kita berdiri di belakang Bang Panji. Gitu loh. Di belakang apa di depan? Oh ya, sekarang di depan berarti. Nah, iyalah, Iya, di depan. jangan di belakang. Kalau di belakang tuh khawatirnya, tanda petik ya. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginan Gus Tarik minggir. pasukan. Iya. Enggak, maksudnya kita berdiri tegak membela Bang Panji. Oke. Itu aja. Karena kalau sebatas dukungan, sudah banyak yang mendukung. Tapi yang menyatakan suara, melantangkan suara secara langsung di lapangan, siapa? Kalau bukan kita. Itulah pembelaan yang dibutuhkan oleh Bang Panji saat ini. Sekalipun sudah ada tim pembela kuasa hukum. Tapi jangan lupa, negara ini negara bottom up yang sering menggunakan kekuatan massa loh dalam mempengaruhi opini dan kebijakan. Jangan lupakan itu. Oke. Nah, sekarang kan berarti artinya sudah keterikatannya udah beda lah. Betul, ya. beda. Sudah ada wisuda gitu Sudah kan, wisuda. keterikatannya beda. Nah, ketika keterikatan sudah beda, agak lebih bebas. Walaupun kemarin tetap bebas ya. Tetap bebas. Tetap bebas ya. Tetap Tetap bebas. merdeka gitu ya. Merdeka. Merdeka ruh. Merdeka Ruh, oke. Nah, berarti next-nya teman-teman bisa diajak dong? Kalau untuk teman-teman, insya Allah bisa. Tapi teman-teman juga lebih seringnya kajian mereka. Oke. Mengkaji pemikiran bagaimana. Baru mereka merumuskan gerakan. Oh. Jadi gitu Bang, kalau di UIN Ciputat ya. Makanya tadi ada bahasa pemikirannya aja kita kaji gitu. Iya. Pemikiran yang gimana sih yang teman-teman UIN, para dede-dedenya Bang Panji ini sangat concern, pemikiran yang mana? Pemikiran tentang Islam dan penafsirannya. Islam dan penafsirannya. Betul. Karena jujur, pemikiran Bang Panji Gumilang itu terkait Islam itu sebenarnya pemikiran progresif. Oke. Tapi kembali lagi terbentur dengan adat budaya di Indonesia. Kalau ibarat kata, saya mengambil dari kutipannya Mbak Yeni Wahid dulu untuk Gus Dur. Oke. Kalau Bang Panji ini ibarat kata ya, kepalanya, lokomotifnya kereta Jepang, tapi gerbongnya gerbong ekonomi. Ya susah. Bahkan saya juga sempat diskusi Bang dengan teman-teman dari Muhammadiyah, dan dia juga mendapat jabatan di Majelis Tarji DKI Jakarta. Bahwa sebenarnya nggak ada yang sesat dari pemikiran Bang Panji. Beliau jujur ke saya, nggak ada yang sesat, nggak ada yang salah. Cuman kurang tepat. Karena apa? Umat kita ini masih begini. Itu aja. Oke. Kalau sesatnya nggak ada, karena secara bukunya, kitabnya ada semua. Jadi kalau ada pihak sana menyatakan sesat, berarti dia yang kurang mengedukasi umat. Harusnya kalau dia mau bijaksana, sampaikan saja dong. Ini kurang tepat sebenarnya, tapi memang ada pandangannya. Kita arahkan Bang Panji dan Pondok Al Zaitun, cobalah nanti di media sosialnya jangan dibeginikan, atau mungkin bisa diatur lain sebagainya, kan begitu. Itu lebih bijaksana loh Bang. Kan itu perintah Tuhan untuk bijaksana dalam menghukum orang lain. Oke. Log News TV itu terutama di Logis Files ya. Yes. Itu kan memang keinginan kami, timnya Logis Files ada memberikan literasi. Betul. Memberikan sekaligus edukasi dan informasi. Kalau kami baca di komen-komennya tuh ya alhamdulillah positif semua. Bahasanya wah ini nih gitu. Ini channel yang memang bermanfaat, positif. Nggak kayak channel-channel bahkan TV-TV nasional gitu. Di situ disebutin, tapi saya nggak enak nyebutin di sini, gitu kan. Nah, ketika semua yang ada di Logis Files itu adalah sebuah literasi untuk permasalahan Bang Panji Gumilang, gitu kan. Ada nggak teman-teman yang melihat beda dengan pemikiran-pemikiran yang ada di konten-kontennya Log News TV? Kalau untuk teman pasti ada Bang. Karena kita kan di UIN itu nggak cuma satu organisasi, banyak organisasi, sehingga banyak latar belakang yang memengaruhi pemikiran orang tersebut. Oke. Karena pemikiran bagaimanapun itu nggak bisa dibebaskan dari latar belakang dari mana dia, itu nggak bisa.
backgroundnya apa, itu pasti mempengaruhi pemikirannya. Yang nggak sepakat, yang seperti apa? Yang garis keras atau gimana di UIN ini? Kalau yang nggak Organisasinya? sepakat, rata-rata itu mereka yang agak pertengahan sih, nggak terlalu keras juga mereka. Oh, oke. Gitu, Di tengah-tengah. tengah-tengah. Jadi mereka tetap menyatakan pernyataan Bang Panji ini tetap salah, tapi juga dalam artian tidak langsung mengkafirkan, misalkan enggak. Sebenarnya tadi itu, ketika kita menyampaikan pemikiran yang nggak pas konteksnya di masyarakat Indonesia, yang terlalu dalam kata apa ya, IQ-nya aja rendah, bahasanya gitu. Itu penelitian ya. Susah juga ya, maksudnya gini loh. Sementara di konten saya yang lain itu saya sebutkan ya dengan imam besar loh ini. Saya sebutkan bahwa dan imam besar ini sepakat bahwa Indonesia itu udah beda gitu. Udah beda. Nah, kalau misalkan disebut seperti itu, nah ini kontradiktif nih jadinya. Ya. Tapi gini, yang saya ingin tanya ke Gus Udin sebagai pemikiran anak-anak muda sekarang. Kalau memang pemikiran Panji Gumilang itu adalah pemikiran yang pembaharuan, namun belum tepat karena masyarakat Indonesia masih apa ya, pemikirannya belum nyampe gitu, belum satu frekuensi. Betul. Nah, ini tugas Gus Udin gimana? Apa hanya cukup menyuarakan kayak kemarin saja atau gimana? Justru ini sebagai tugas kita, Bang, sebagai pemuda, apalagi mahasiswa ya. Terlebih lagi dari Fakultas Syariah dan Hukum, yang mereka belajar pemikiran, belajar perbandingan mazhab, terus belajar istinbat hukumnya bagaimana, itu yang harus menjelaskan sebenarnya. Oke. Tapi justru yang saya lihat apa di media sosial yang menjelaskan adalah orang-orang yang nggak punya kapasitas dan kapabilitas. Sehingga yang dibangun adalah narasi-narasi yang menjerumuskan, narasi-narasi yang cenderung kepada intimidasi kepada Syekh Panji Gumilang. Ini kan yang bahaya. Oleh karena itu saya juga berusaha membuka kembali ruang tersebut dengan kemarin saya udah membuat channel YouTube juga yang dimana saya memang nggak menyampaikan pemikiran Bang Panji, tapi saya menyampaikan pemikiran Buya Hamka, yang dimana memang selaras jatinya pemikiran itu dan ada perbedaan. Oke. Nah, inilah tugas kita sebagai, kalau kata mahasiswa itu agen perubahan ya. Ya ini tugasnya. Jangan sampai mahasiswa itu malah ikut-ikutan. Nggak jelas berarti mereka. Oke. Setuju sih. Agen perubahan keren. Ya. Iya. Berarti motonya itu, Bang. Berarti Bang Panji juga termasuk agen perubahan ya? Betul. Saya nggak mau nyebutin ini sebenarnya ya. Karena untuk yang TSK yang penistaan agama aja semua sepakat di konten saya tuh bahwa ini kriminalisasi. Nah, sekarang TPPU sekarang meningkat kepada penyidikan. Walaupun saya pernah podcast dengan siapa yang juga bilangnya apa ya? Ya jangan kalau, ya jangan bila. Jadi bahasanya apa ya? Jangan sampai lah. Jangan sampai itu terjadi. Ketika terjadi, apa yang ingin Gus Udin sampaikan? Oke, jadi gini sih, gampangnya ya. Saya itu sempat menyimak suatu video pernyataan dari seorang pejabat publik. Dia itu menyatakan begini, dalam konferensi pers atau acara di pondok lah, kalau nggak salah itu bulan Juli. Dia menyampaikan bahwa ada seseorang atau ada kelompok masyarakat yang ingin mengajukan tentang undang-undang pesantren, tentang dana, transparansi dana, sehingga dana itu harus akuntabel dan lain sebagainya. Tapi beliau menolak. Itu beliau dengan sadar loh mengakui dalam pernyataan tersebut. Apa dasarnya? Yaitu ini kiai ini bahasanya agak sulit kalau bikin catatan yang begitu akuntabel, transparansi dan sebagainya, itu agak sulit. Bahasanya beliau begitu. Nah, sehingga ketika Bang Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun ingin dijerat dengan pasal TPPU, berarti pejabat publik itu sudah melupakan omongan dia. Bahkan saya menantang begini sajalah, ya, kalau memang mau dijerat TPPU, ya sudah silahkan.
Tapi saya harap jangan hanya pondok pesantren Al Zaitun. Wajib seluruh pondok pesantren di Indonesia ini, bahkan yayasan sekalipun, bahkan rumah-rumah Tuhan itu atau masjid itu, silahkan TPPU kan semua, tindak semua itu. Jangan cuma pondok pesantren Al Zaitun. Ada apa emangnya? Ada tendensius apa? Jangan begitu. Dan inilah, kalau ini terus terjadi, khawatir nanti ketika yang mimpin bukan dari kalian, kalian akan dibegitukan oleh lawan politik. Karena kita juga ada tahu kok, ini ada permainan politik sejatinya di belakangnya itu. Itu sih bang, kalau masalah TPPU ya. Gitu ya. Iya. Kalau kita mau fair-fairan, itu aja. Rada ngeri ya bahasanya. Tapi ini udah berdasarkan diskusi dengan yang memang orang-orang yang tepat belum? Udah. Sehingga Gus Udin berani menghadap kamera lagi tadi. A1. A1 ya? Iya, aman. Bahkan Dan ada bukti videonya dari beliau. oh, Publik itu. oke. Jadi semua pondok pesantren se-Indonesia dan tempat-tempat ibadah itu di apa Audit namanya? lah. Diaudit. Iya, bahkan MUI sekalipun diaudit. Wow. Oke. Jangan karena lembaga suci, lembaga yang berasaskan agama jadi haram untuk diaudit. Jangan. Kalau mau transparansi, transparansi semua. Ini mau transparansi ke Al Zaitun, mau nindak Al Zaitun, tapi yang lain dibiarkan. Jangan dong. Kalau mau jujur-jujuran, begitu aja, fair-fairan kita. Tapi saya juga perlu tegaskan bang, ya. Kalau mau TPPU, saya mohon ini cabut dulu pasal tersangka penodaan agama kepada Bang Panji. Cabut dulu. Karena? Karena apa? Jika agama dijadikan sebagai pintu untuk menjerat orang lain, serendah apa itu agama? Sebagai alat politik untuk menjerat orang lain. Maka saya khawatir nanti kalau agama dijadikan begini ya, akan timbul gerakan-gerakan Lutheranism waktu itu di Jerman dan sebagainya. Jangan salah loh, perpecahan agama, mohon maaf ya teman-teman Kristen ya, saya hanya berbicara masalah sejarah. Perpecahan agama Kristen saat itu adalah gara-gara apa? Agama dijadikan sebagai alat politik. Sehingga ia tuh lupa perintah dari Yesus, yaitu apa? Berikanlah hak Allah pada mereka. Berikanlah hak raja pada kaisar. Itu dilupakan. Ya inilah nantinya kalau agama udah gabung dengan politik, sehingga jalan politik dibekukan, dibungkam dengan agama. Sehingga saya masuk lagi bang, pernyataan Buya Hamka di buku Tasawuf Modern, bahwa nama Tuhan itu sangat mudah untuk menipu orang bodoh. Ada di buku Buya Hamka, itu buka Tasawuf Modern. Nama Tuhan sangat mudah menipu orang bodoh. Iya, penggunaan nama Tuhan tuh sangat mudah untuk menipu orang bodoh. Oh, oke. Bisa jadi bahan jualan gitu? Bisa, labelisasi. Wow. Ini kalau 190 wisudawan UIN hari ini seperti Gus Udin, Revolusi. wah. Kata Bung Gerung, Rocky Gerung. Kata Bung Rocky Gerung gini, syukurlah kalau pemuda masih tertidur. Kalau udah bangun, mereka bisa revolusi di negara. Oh, oke. Bukan berarti hari ini sedang didina bobokan kan? Ya, hari ini sedang dinabobokkan sebenarnya pemuda itu. Diberikan fasilitas yang nyaman, terus juga media sosial entertainment yang bisa menyibukkan diri mereka untuk memikirkan hal-hal bangsa. Kan begitu, Bang. Sehingga kalau kata Bung Karno, aku lebih suka dengan pemuda itu yang ngopi dan ngerokok tapi membicarakan persoalan bangsa. Ya, itu saya ingat tuh. Ya. Ya betul. Ngopi dan ngerokok tapi membicarakan persoalan bangsa daripada apa? Dia membaca buku untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, membaca buku bisa kita juga artikan perluas kembali. Dia menambah ilmu untuk dirinya sendiri tapi bukan untuk orang lain. Kan begitu. Dia melupakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain kok. Oke. Lupa dia itu. Mungkin Ya. Bung Karno ya. Bung Karno yang bilang begitu. Iya. Kalau Bung Karno melihat ini kayak apa ya? Beliau Oh, sedih mungkin. sedih Bang. ya. Karena Bung Karno itu Islam modern kok mereka itu. Beliau itu. Ada pesan yang saya ingat itu. Ketika engkau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Yes.
Ketika kau jadi Kristen jangan jadi Yahudi. Yes. Ketika kau jadi Hindu jangan jadi orang India. Nah, ini saya menarik, Bang. Saya tarik juga pandangan dari King Faisal, cucu Nabi, Raja Suriah yang saat itu, tapi dibunuh oleh masyarakatnya ya. Kejam juga itu masyarakatnya. Serius, dibunuh. Padahal pemikiran itu nasionalis. Oke. Beliau bilang gini, saya itu Arab sebelum saya memeluk Islam. Saya Arab sebelum saya memeluk Islam, oke. Sehingga agama itu bukan jadi bahan untuk pemisah kita bersatu. Tapi dari mana engkau berasal, itulah dirimu yang jadinya pemersatu. Dari mana engkau berasal? Dari mana tanah airmu? Kan begitu, Bang. Jangan jadikan agama ini sebagai pemisah, sekat di antara kita, jangan. Apalagi persoalan ibadah, kita melarang orang lain beribadah dan sebagainya. Bahaya ini. Seakan-akan agama jadi apa ya? Barang yang seram lah. Barang seram, barang yang menakutkan. Sehingga nanti apa? Perdamaian itu nggak ada di agama. Sehingga wajar kalau muncul orang-orang agnotis yang nggak percaya agama, itu wajar. Karena apa? Umat yang dalam agama ini yang menghancurkan agama tersebut, memberikan citra buruk kepada agamanya. Katanya agamanya kasih, tapi dia berbuat onar, anarkis dan sebagainya. Kan begitu. Oke. Ini kalau mau bahas agama panjang nih, Bang. Woi, panjang banget. Nggak apa-apa sih. Kayaknya masih matahari juga masih bersahabat dengan kita ya kan. Ini adem banget ya. Adem, Bang. Win Sarif Hidayatullah Jakarta tuh adem banget. Ini berarti apa nih? Ruang terbuka yang keberapa nih berarti? Kan tadi saya sempat parkir tuh di depan lab ya kalau nggak salah. Itu kan ada ruang terbuka juga. Terus saya mau terus terang saya baru sekali nih masuk sini gitu. Masuk sini baru sekali. Dan ternyata luas ya? Luas, Bang. Kalau untuk ruang terbuka di UIN tuh banyak. Bahkan di taman-taman itu, di taman fakultas tuh ada saungnya, ada ininya. Jadi bisa untuk kita berdiskusi dan sebagainya. Oke. Promosi UIN juga nih. Oh iya. Gus Udin, Pak Panji Gumilang itu penahanannya diperpanjang tahu? Tahu? Sampai tanggal 30 September. Iya, 40 hari jadinya. 40 hari. Ini masih dikasih kesempatan berarti Iya. selama 40 hari untuk protes. Bahasanya protes ya? Masih enggak, kita ya protes aja lah. Bahasanya protes. Protes aja. Kan biasanya kan yang udah demo, unjuk rasa. Ini kenapa protes? Ya karena apa? Kita udah melihat yang pertama tadi, Bang. Ini Kementerian Agama dari awal itu nggak ada statement untuk Bang Panji dan juga Al Zaitun bahwa agama ini kan dinaungan Kementerian Agama, iya kan? Kok malah justru ini Kementerian Agama kok membiarkan ormas-ormas lain yang bekerja? Karena apa? Masalah agama ini masalah vital. Artinya apa? Ketika masalah agama, orang dituduh sebagai penoda agama, yang ada itu apa? Pengadilan jalanan. Putusan pengadilan belum ada, dia udah dihakimi. Bahkan saya kemarin tuh bertemu pas kita melakukan aksi protes itu tentang apa? Mahasiswa dari Al Zaitun. Saya menyedihkan, Bang, dia kabarnya. Dia tuh nggak bisa, KKN tuh di luar kampus tuh nggak bisa. Ditolak sama warga. Waduh. Dan dia KKN di mana? Di kampus. Ini lembaga harismatik loh. Lembaga pendidikan yang mencetak generasi-generasi buat kita yang udah pada kolonial gitu. Iya. Apakah mereka tidak berhak ya? Tidak berhak untuk mendapatkan kemerdekaan seperti yang digembar-gemborkan oleh Mas Menteri. Ya. Itulah, Bang. Makanya tadi dari awal saya bilang semua hukum itu adalah politik. Oke? Sehingga apa? Jika kita tidak mampu bermain di dalamnya, kita akan kalah. Karena hukum itu nantinya akan dibaca oleh mereka yang berkuasa. Itu saja. Sehingga kita sebagai orang yang merasa terzolimi dan sebagainya, mari kita suarakan, mari kita protes. Karena jika Al Zaitun dibeginikan, bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana, yang non-muslim? Bahkan ibarat kata dia warga sipil, nggak punya pasukan atau nggak punya murid dan sebagainya. Gimana nasib mereka? Itu loh.
Ini Al Zaitun, mahasiswanya nggak bisa KKN di luar. Itu kan suatu penghilangan kemerdekaan sebenarnya. Itu apa namanya implikasinya ya, udah masuk ke sana ya. Kesana. Oke, Bang, Gus, saya jadi manggil Gus aja lah ya. Siap. Ya Gus Udin gitu kan. Siap. By the way, sudah wisuda. Sekali lagi, Log News TV, program Log is Files, ngucapin selamat Bang. Siap. Ya. Makasih Bang. Tapi itu ijazah Bang adanya di masyarakat. Ya, ijazah Gus nih adanya di masyarakat. Siap. Sekarang selamat datang di kehidupan sesungguhnya. Bolehlah Gus menyampaikan seperti closing statement untuk Gus pribadi dan teman-teman Gus yang hari ini wisuda. Siapapun, mau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau di kampus lain manapun yang hari ini di wisuda. Silakan Gus. Iya. Terima kasih Bang. Kesana Gus. Hana Sution. Untuk closing statement begini aja dari saya. Pertama, kita sebagai pemuda adalah agen perubahan. Terlebih sebagai mahasiswa. Sehingga sangat miris kiranya jika ada seorang pemuda, apalagi dia mahasiswa, justru ia terjerumus terbawa arus dalam masyarakat tanpa dia mengetahui terlebih dahulu faktanya. Ini kendala yang pertama. Yang kedua, ingat pesan Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Pemuda seperti apa itu yang diharapkan oleh Bung Karno? Yaitu pemuda yang memikirkan bangsa dan rakyatnya. Bukan pemuda yang memikirkan kehidupannya saja, bukan. Bukan pemuda yang hanya sibuk untuk belajar, untuk akademisinya, tapi juga pemuda yang meluangkan waktunya untuk memikirkan umat dan agamanya. Itulah yang diharapkan oleh Bung Karno. Selanjutnya, dalam masyarakat, kita perlu ingat bahwa dalam suatu masyarakat ini, kita harus melihat masyarakat sebagaimana dia tempatnya. Ada suatu adat budaya yang tidak bisa kita langgar, sehingga harus ada ranah-ranah tertentu yang dimana itu sebagai batasan kita. Oke? Tetapi batasan itu jangan jadikan sebagai pembatas untuk kita berkembang. Jangan. Kita sebagai pemuda itu memiliki kemerdekaan untuk kemerdekaan jiwa, kemerdekaan ilmu dan ruh yang harus kita kembangkan seiring zaman. Karena jika kita terbelenggu dalam dogma masyarakat, ya kita laksana ikan mati di dalam laut. Kita akan terbawa arus, tentu arah. Sehingga saya mengutip pernyataan Buya Hamka juga Bang. Karena saya kagum dengan Buya Hamka ya. Beliau itu menyatakan begini, janganlah engkau jadi orang Islam turunan. Engkau Islam hanya karena bapak ibumu Islam, kakekmu Islam. Jangan. Tapi cobalah cari Islam itu. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan kita menjadi warga negara Indonesia karena kita turunan, jangan. Tapi marilah kita gali pemikiran para founding father kita tentang negara Indonesia kita. Terlebih juga lagu stanza kita, Indonesia Raya, 3 stanza. Harus kita hafalkan itu. Dan saya juga jujur agak kurang srek lah ya. Prosesi wisuda hanya 1 stanza, sehingga kurang girohnya. Ini saya sampaikan ini untuk kampus saya tercinta. Harusnya 3 stanza, apalagi itu sudah ada peraturan dari undang-undangnya kan. Iya. Tapi kenapa 1 stanza terus? Apa karena singkat dan sebagainya? Kan itu. Oleh karena itu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah yang harus kita ingat. Tapi harus diingat, sejarah itu jadikan sebagai cermin. Jangan jadikan sebagai kacamata. Jadikan sebagai cermin. Kita harus melihat ke belakang untuk menentukan arah kita. Kalau kita jadikan cermin, kita akan tertabrak nantinya dan masa depan. Jadi kita jangan berlarut-larut dengan sejarah-sejarah kelam kita. Sudah, itu sudah selesai. Ya. Yang ada saat ini ya udah itu aja. Itulah masa depan kita yang harus kita bina sekarang. Dan juga tugas kita sebagai pemuda dan mahasiswa ialah terbinanya insan akademis, pengabdi, pencipta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga lah yang termaktub dalam pasal 4 tujuan Himpunan Mahasiswa Islam, bahwa kita harus menjadi insan yang akademis,
harus bisa mengabdi, harus bisa menciptakan masyarakat yang adil dan diridhoi oleh Allah. Demikian. Itu statement saya, abangku. Ya, thank you Gus. Siap. Ya, iya sih, di konten-kontennya Log News TV, Log is Files itu baru Gus Udin yang memang muda. Dan hari ini terbukti Gus Udin baru diwisuda. Sangat mudah. Kaget banget serius. Tapi anyway, siapapun Gus Udin, paling tidak Gus Udin sudah menyuarakan sebuah kebenaran dari suara hati Panji Gumilang. Log is Files by Hana Sution, episode Anak Muda Cemerlang, Anak Muda Potensi, Raih Masa Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi, wabarakatuh. Siap. Selamat Gus. Makasih abangku. Oke, sehat selalu. Siap, sehat.